Selamat kepada masyarakat Desa Takalong yang telah memiliki gedung SD yang sudah permanen. Nah, tentu ini ada sejarahnya juga. Tadi diceritakan bagaimana sejarah berdirinya. Tadi disampaikan dari tahun 1977 ya. Berdirinya SD ini tapi di Menaren. Begitu Pak ya. Nah, kemudian pada tahun 81 baru pindah ke sini. Nah, ini seumuran dengan saya berarti, udah 42 tahun. Dan pada akhirnya pada hari ini dapat berdiri, telah berdiri dengan baik, sehingga tentu kita berharap dengan adanya fasilitas yang megah yang baru seperti ini juga semakin menambah semangat tentu para tenaga pendidik kita, para guru. Nah, begitu juga kepada anak-anak yang bersekolah di sini, semoga dengan hadirnya gedung ini tentu memberi semangat dan motivasi untuk mereka semakin giat untuk belajar dalam menempuh pendidikan untuk kepentingan bangsa dan negara, terkhusus daerah kita di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, sejarahnya adalah kalau tidak salah tahun berapa ya Pak Kades? Pak Kades belum terpilih jadi Kades waktu itu, Pak Nandus nih. 2022 kalau nggak salah ya. Enggak ya, datang ke kantor menyampaikan kondisi sekolah 2022 kayaknya. Saya baru setahun menjabat. Pak Nandus ini belum jadi Kades, ramai-ramai datang dengan komite sekolah, dengan para guru. Selain menyampaikan hal-hal yang lain, juga salah satu yang disampaikan mereka adalah terkait dengan kondisi SDN 06 ini, karena memang sudah memprihatinkan dan sudah dijelaskan juga sudah sekian puluh tahun belum ada renovasi secara menyeluruh. Nah, pada saat itu saya sampaikan ya, kita lihat dulu kondisi keuangan kita di bidang pendidikan. Kalau memang memungkinkan, tentu akan kita respon, karena memang di sini dari total siswa disampaikan tadi cukup banyak siswa yang bersekolah di sini, sehingga itu menjadi perhatian kita. Nah, setelah kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan anggaran, ternyata ini bertepatan juga pada tahun 2023 itu ada peraturan dari Menteri Keuangan terkait dengan EPMAK, penggunaan anggaran DAU untuk pendidikan sekian, untuk pekerjaan umum PU sekian, dan untuk kesehatan sekian. Nah, kebetulan pada 2023 itu penggunaan anggaran kita untuk pendidikan cukup besar, yaitu kurang lebih 141 miliar untuk bidang pendidikan. Nah, sehingga di sini saya melihat memungkinkan untuk kita bangun SD menggunakan dana APBD murni ya, APBD yang kita kelola. Nah, salah satunya ini yang kita usulkan. Kemudian tadi ada disebut SD 01 Sejiram, kemudian ada SDN 1 Putus Sibau. Nah, ini beberapa yang bisa kita, yang inilah yang bangunannya sangat-sangat representatif. Belum juga yang lain di beberapa tempat itu memang tahun 2023 itu untuk bidang pendidikan sangat besar, baik itu untuk gedung sekolah, rumah guru, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga untuk tahun 2024 ini EPMAK kembali mewajibkan untuk penganggaran di bidang pendidikan. Tahun ini kalau tidak salah 114 miliar untuk bidang pendidikan saja. Nah, ini anggaran yang harus kami gelontorkan di bidang pendidikan. Jadi kalau ada usulan-usulan tadi Pak Kadis, mungkin bisa dicatat, karena saya melihat di sini ada peluangnya untuk kita bangun gedung-gedung yang sudah tidak layak. Tentu ini ada kesempatan kita karena anggaran kita memungkinkan di situ. Nah, kalau kita melihat total jumlah SD yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu pada saat ini adalah kurang lebih 415 gedung sekolah untuk SD. Nah, kalau kita bandingkan dengan desa yang ada, itu hanya 278 desa dan 4 kelurahan, berarti 282 desa dan kelurahan. Berarti ada satu desa itu memiliki 2-3 SD. Nah, contoh di kampung saya di Datahdian, satu desa, tetapi ada satu dusun yang paling ujung. Kalau kita naik speed itu mungkin 2 jam. Nah, tidak mungkin mereka gabung dengan desa induk. Jadi mau tidak mau harus ada sekolah juga di sana. Nah, ternyata di sana
mungkin karena siswanya juga tidak banyak, ya karena kita harus memberikan fasilitas pendidikan juga untuk masyarakat kita, dibangun juga SD di sana, tetapi siswanya itu tidak banyak. Kadang-kadang kalau gurunya lagi malas ngajar, tidak ada guru di sana. Berapa kali saya suruh Pak Kadis nih untuk kontrol di sana, tapi ya sekarang alhamdulillah puji Tuhan udah ada guru kontrak. P3K juga kalau tidak salah udah kita tempatkan di sana. Nah, mudah-mudahan untuk pendidikan di daerah-daerah yang terjauh, terluar, terpencil ini bisa terisi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua pantas merasa bangga dan menyambut gembira atas berdirinya gedung sekolah ini. Akan tetapi, bersama dengan rasa gembira dan bangga tersebut, harus muncul juga rasa tanggung jawab yang besar untuk menjadikan SDN 06 Takalong sebagai pusat pendidikan dan kemajuan masyarakat. Nah, ini tentu bukan hanya gedungnya saja yang kita bangun, tetapi masyarakat, guru, dan anak-anak didik di sini juga harus bertanggung jawab dengan gedung yang sudah kita bangun ini. Tentu kami berharap agar ini dijaga, dirawat, dan dipelihara. Kalau bukan kita itu yang melihara, yang merawat, siapa lagi? Pemerintah daerah tentu punya keterbatasan, baik dari segi anggaran, dari segi pengawasan. Tidak mungkin kami selalu datang setiap saat dari Dinas Pendidikan untuk mengontrol di sini. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama, terutama masyarakat yang ada di sini, agar menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Kalau kita mau membangun semua atau mengakomodir seluruh usulan-usulan dari desa, nah ini udah mau masuk musrenbang nih Pak Sadaw ya. Pengalaman kita kalau setiap tahun musrenbang, setelah musrenbang kita rekap semua usulan dari desa-desa yang ada di Kabupaten Kopasulu, yaitu 278 desa. Itu usulan mereka bisa sampai 4-5 triliun. Nah, bayangkan anggaran kita hanya 1,5 triliun, anggaran pemerintah daerah. Yang bisa kita manfaatkan untuk bangunan, baik itu jalan, jembatan, gedung sekolah, kesehatan, paling hanya 300 miliar. Bisa kita bayangkan berapa banyak selisihnya tuh. Belum lagi untuk bantuan sosial, rumah ibadah, baik gereja, masjid, dan lain sebagainya. Nah itu juga yang membuat ya kami selaku pemerintah daerah ini masih banyak yang belum bisa kami kerjakan. Karena memang keterbatasan anggaran kita. Nah ini mungkin perlu dipahami juga oleh masyarakat, para kepala desa, agar bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan usulan, karena tidak semua usulan ini mampu kita akomodir. Tetap ada yang kita pilih berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Nah ini mesti dijelaskan Pak Kades. Sama juga dengan dana desa. Dengan adanya dana desa ini juga tidak bisa untuk membangun usulan-usulan yang dari ini usulan-usulan masyarakat itu tadi. Nah tentu kondisi yang sama juga terjadi di pemerintah daerah, tetapi kami tetap berupaya menggunakan dana efisien mungkin. Tentu kita melihat skala-skala prioritasnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian saya. Siang-siang makan ikan, lebih sedap makan ikan bakar. Sekarang gedung SDN 06 akan diresmikan. Semoga siswa-siswinya semakin giat untuk belajar. Serta puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, Senin 5 Februari tahun 2024, SDN 06 Takalong saya resmikan.